Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya, kecuali Allah Sang Pencipta alam semesta. Tapi, sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah mengajarkan tanda-tanda kiamat itu kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada manusia sejumlah tanda kiamat. Salah satu tanda yang akan terjadi yakni keluarnya hewan melata dari bumi yang disebut dabbah. Munculnya dabbah kelak menjelang kiamat telah disebutkan dalam surat An-Naml ayat 82, yang artinya, apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan semua makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dilihat dari pengertiannya, sebutan dabbah yang melekat pada binatang ini masih umum karena semua hewan berjalan di atas bumi. Rasulullah SAW juga telah memberitahukan kemunculan hewan melata ini melalui sabdanya. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mengawasi kami dari kamar saat kami berdialog tentang hari kiamat. Maka beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, kepulan asap, binatang atau dabbah, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Isa bin Maryam, keluarnya Dajjal, serta 3 longsoran, longsoran di barat, longsoran di timur, dan longsoran di Jazirah Arab, serta api yang akan keluar dari bumi Adad, yang menggiring manusia di mana saja mereka bermalam dan di mana saja mereka tidur siang. Hadis riwayat Ahmad. Imam Muslim dan Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadis di atas. At-Tirmizi berkata bahwa hadis tersebut sanadnya hasan sahih. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara, dan jika ketiganya tersebut sudah keluar, maka segala taubat dan ampunan sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan segalanya untuk hari perhitungan. Ketiga hal itu adalah terbitnya matahari dari arah barat, dabbah, dan Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Sejumlah ulama berbeda pendapat mengenai ciri-ciri bentuk dabbah, seperti yang didefinisikan Ibnu Abbas, yakni berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki, dan berwajah manusia. Dabbah tersebut memiliki bulu yang halus, memiliki kaki, dan memiliki panjang sekitar 60 hasta. Ciri-ciri ini memberikan gambaran fisik tentang bagaimana dabbah terlihat. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dabbah disebut juga al-jasasah.
Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan dabbah adalah hewan yang memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang mencapai 60 hasta dan tingginya mencapai awan. Sementara jarak antara kedua tanduknya setara dengan perjalanan 1 farsakh. Dabbah juga memiliki 2 bentuk, dengan 4 kaki yang dilengkapi bulu panjang yang menyerupai burung, serta memiliki 2 sayap. Ciri-ciri ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dimensi fisik dan penampilan dabbah yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. Dikutip buku Nihayatul Alam oleh Muhammad Al-Arifi, ada yang mengatakan kalau dabbah ini adalah unta milik Nabi Soleh alaihissalam. Ada pula yang menyebut bahwa dabbah yaitu anak dari unta Nabi Soleh alaihissalam. Abu Ubayyah berkomentar terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Mahlahim karya Ibnu Katsir. Menurutnya, dabbah adalah sejenis bakteri berbahaya. Jika manusia terkena, maka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bakteri itu mampu melukai bahkan membuat manusia meninggal dunia. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, terlepas dari bentuknya, menurut beberapa riwayat, dabbah kelak akan muncul membawa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, binatang bumi itu keluar membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu binatang itu memukul, mencap hidung orang kafir dengan tongkat itu, dan mencap wajah orang mukmin dengan cincin tersebut, sehingga manusia berkumpul di sebuah perkumpulan di mana orang mukmin dapat diketahui oleh orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Beliau SAW bersabda kembali di hadis yang lain, lalu hidung orang kafir dipukul dengan cincin dan wajah orang mukmin dicap dengan tongkat, hingga orang-orang yang berkumpul dalam satu pertemuan berkata, ini wahai mukmin dan ini wahai kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir dalam syarahnya berpendapat bahwa kemunculan dabbah di Mekah atau di sekitarnya merupakan tanda kiamat pertama yang muncul di bumi. Sementara matahari terbit dari barat adalah tanda pertama yang muncul di langit. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya dabbah dari perut bumi. Wujudnya sangat ganjil dan ukurannya raksasa. Bahkan, tak seorang pun bisa membayangkan seperti apa rupanya. Dabbah akan keluar dari perut bumi, lalu mengibaskan debu dari kepalanya. Ia akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Orang-orang akan ngeri dan mencoba melarikan diri, tapi mereka tidak akan bisa lolos karena demikianlah takdir Allah. Dengan tongkatnya, dabbah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka. Ia akan menghiasi wajah setiap orang beriman dan menorehkan mukmin di kening mereka. Dan dabbah pun akan berbicara kepada manusia. Tulis Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Keistimewaan dan kehebatan dabbah digambarkan dalam sebuah riwayat yang menyatakan, dan adalah serta dabbah itu tongkat Nabi Allah Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Maka pada masa itu lahirlah segala munafik dan kafir dan segala ahlud dalal dan segala bid'ah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, selain itu, dabbah disebutkan bisa berbicara kepada manusia, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 82. Kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
kalau dabbah kurang lebih berkata kepada manusia, "Cobalah engkau tidak melakukan ini dan itu." Imam Al-Qurtubi menuturkan bahwa hewan ini akan berbicara dengan manusia menggunakan bahasa yang jelas dan dipahami oleh semua manusia. Suaranya yang sangat keras dan kuat hingga dapat didengar oleh seluruh umat manusia. Dalam salah satu riwayat, hewan tersebut akan berkata, "Dahulu orang tidak percaya dengan kedatangan kami." Syekh Al-Suddi juga menyebutkan bahwa binatang ini akan berbicara kepada seluruh manusia tentang kebatilan agama selain Islam. Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam buku Tanda Kiamat Kecil Menengah mengutip sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang jiwanya berada dalam genggamannya, tidak akan terjadi kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia dan seseorang diajak berbicara oleh ujung atau siksa cemeti dan tali sandalnya, lalu memberitahukannya, maka ambillah atau lakukan apa yang akan dia lakukan nanti." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Tirmizi. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Sementara itu, tentang waktu munculnya dabbah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa dabbah akan keluar di akhir zaman menjelang kiamat. Ketika akhlak manusia sangat buruk saat mereka berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengubah agama yang benar. Ketika dia mengeluarkan hewan melata itu dari dalam tanah, dabbah kemudian berbicara kepada manusia mengenai perbuatan mereka itu. Sebagian ulama menjelaskan kapan kemunculan dabbah, yakni setelah Ya'juj dan Ma'juj lenyap dari muka bumi serta Nabi Isa wafat, dan kebenaran agama pun lenyap. Manusia akan kembali menjadi fasik dan kafir. Setelah itu, dabbah muncul dan memberi tanda kepada orang beriman dan orang kafir. Setelahnya, orang fasik kafir bertaubat dan hewan melata ini pun lenyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengungkap kalau dabbah muncul pada suatu hari menjelang kiamat di waktu duha atau pagi hari. Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, "Aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis tidak pernah aku lupakan setelah itu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda pertama adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang atau dabbah kepada manusia di waktu duha. Tanda mana saja di antara yang sudah datang, maka yang lain akan mengiringinya tidak lama lagi." Hadis riwayat Muslim. Menukil buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah Al-Adnani, Ibnu Hajar berkata, dan kemungkinannya adalah bahwa binatang bumi tersebut akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Saya mengatakan, hikmah dari hal tersebut adalah bahwa ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat. Maka keluarnya binatang tersebut adalah untuk membedakan antara orang mukmin dan orang kafir, dan untuk menekankan maksud dari tertutupnya pintu taubat. Tambah Ibnu Hajar. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, tempat munculnya dabbah, bahwa dabbah diperkirakan akan muncul di wilayah antara Safa dan Marwah di kota Mekkah. Hewan ini setelah muncul akan terbang ke udara hingga semua manusia di muka bumi dapat melihatnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengeluarkan binatang ini dari bumi. Ada yang mengatakan dimulai dari Mekkah dan ada yang mengatakan dari kota lain. Mahmud Rajab Ramadi dalam bukunya mengatakan bahwa dabbah muncul di Mekkah. Dilampirkan hadis yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an
ia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke suatu tempat di pinggiran kota Makkah. Ketika kami melihat tanah kering berpasir, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Seekor binatang melata nanti akan keluar dari tempat ini, dari dalam tanah. Panjang dan lebar lubangnya hanya 1 jengkal.'" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dabbah muncul dari salah satu lembah Tuhama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha, kalau dabbah muncul di Ajiyad, yakni Mekkah. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepadanya tempat dabbah keluar, yaitu di Qibal Asyaq yang ada di Bukit Sofa. Wallahu a'lam. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, demikian dabbah, ini nama hewan yang muncul jelang kiamat. Kehadirannya di dunia menjadi peringatan besar yang menandai berakhirnya kesempatan untuk bertaubat bagi mereka yang menolak kebenaran. Pada saat itu, segala bentuk kemunafikan, kekafiran, kesesatan akan terungkap. Maka dari itu, kita harus mempersiapkannya dengan baik, dengan mengembangkan perbuatan yang baik, menjalankan segala perintah, dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat terhindar dari pedihnya hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.